Shalom sahabat beriman Katolik dimanapun Anda berada. Selamat malam dan salam jumpa kembali dalam Cafe Rohani. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita mendengarkan pesan Tuhan melalui sabdanya yang akan kita dengarkan bersama-sama. Marilah kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan berikut kepada mereka. Siapakah di antaramu yang mempunyai 100 ekor domba, lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau telah menemukannya, ia akan meletakkannya di atas bahu dengan gembira. Setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau wanita manakah yang mempunyai 10 dirham, lalu kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama aku, sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat beriman Katolik, dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan ini sangat menarik sekali untuk direnungkan. Di sana ada dua perumpamaan yang digambarkan oleh Yesus kepada kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat. Memang perumpamaan itu ditujukan kepada kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat, tetapi itu juga berlaku bagi kita. Sangat menarik sekali bahwa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat heran dan mengeluh bahwa Yesus bergaul dengan orang-orang berdosa, termaksud kaum pemungut cukai. Bahkan ia mau makan dengan mereka. Itulah kenyataan yang sukar diterima oleh orang-orang yang secara resmi atau formal merasa dirinya sebagai orang-orang benar. Yesus datang memang untuk menolong, bukan untuk mengusir orang berdosa. Justru orang-orang yang lemah merupakan sasaran utama perhatian Yesus. Maka dalam perjumpaan ini, Yesus mau menerangkan bahwa kita di dalam hidup ini selalu dicari oleh Tuhan untuk diselamatkan. Baik bila kita hidup di dalam kegembiraan, kesejahteraan, ketentraman, maupun apabila kita juga mengalami kesulitan, kekecewaan, penderitaan, dan dosa. Tetapi sekaligus di samping kita dicari oleh Tuhan untuk diselamatkan, kita pun juga harus ikut mencari sesama kita untuk dapat ikut menyelamatkannya. Marilah kita semua sebagai umat beriman harus selalu bersyukur kepada Tuhan
bahwa kita diselamatkan oleh Kristus. Tetapi bukan hanya memikirkan diri kita sendiri, melainkan sekaligus selalu ingat akan sesama kita, agar mereka juga dapat menerima kasih Kristus. Sama seperti si perempuan bersukacita karena dirhamnya yang hilang telah ditemukan kembali. Marilah kita juga bersukacita apabila ada sesama kita yang hilang atau tidak hidup menurut kehendak Allah. Akhirnya berkat doa, perhatian kita bersama dapat menerima kembali kasih Allah penyelamatnya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kiranya Allah senantiasa memberkati istirahat kita pada malam hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.